Januari, buat tanggal 18 Januari, berita memberi informasi 25 ulama Indonesia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan mak ayah, ketika lengkalan beritanya itu bi mata tuan pakan karena kata Rasulullah kiamat hana terle yurfa'ul ilmu, akan diambil ilmu. Sehingga sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ketika bak sabuh masa hanale ulama apa yang terjadi Nabi? Maka Nabi menjawab, fa'aftau fadallu wa adallu. Ketika itulah akan terjadi sesat dan menyesatkan di antara umatku. Maka wajar uronyo itu bidna pendapat urungkeun maulid hanjut sesat, tahlil hanjut sesat, Tawadiyah hanjut sesat. Pulau Isra Mi'raj hanjut sesat, bid'ah nama Nabi. Bahkan sebahagian orang mengakui dan meyakini so yang pegat maulud sama lagi kitanya tak kubur dosa dina ma'ruf. Karena fatwa yang model lagi. Maka oleh karenanya bahwa hanali ulama kai mulai dipanggil oleh Allah itu tanda asraril qiyamah. Tak lama lagi akan terjadi kiamat. Maka alhamdulillah dalam ranah majlis Maulid Rasulullah nyo akan tuan sampaikan lebih poin penting tentang hikmah mengadakan Maulid Rasulullah. Yang pertama adalah dengan Maulid ini alhamdulillah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi yang kita puput dalam mengadakan maulid. Salah satunya adalah menjalankan silaturahim. Silaturahim. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Rahim itu artinya hubungan baik, berkasih sayang. Bahkan dalam tubuh seorang perempuan juga ada anggota yang disebut dengan rahim. Nah, rahim adalah salah satu nama Allah. Jika kalian ibu, mak, yang tuan hormati, adik-adik dan tuan yang inam, urang dah memandung hidup oleh Allah sabuh kelebihan yang hana abah urang kap. Yang sabuh kelebihannya adalah nama Allah yang Allah abadikan dalam salah satu anggota tubuh dalam tubuh urang dan mendung wahai mak-mak dan tuan. Penyandu yang disebut nanti dengan rahim. Acini kalian kamu urang agam dari ujung atu to baru na yang nan Allah. Hana perut konan Allah. Mata konan Allah. Beliung konan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang perempuan ada salah satu anggota tubuh yang namanya persis seperti nama Allah, yaitu rahim. Menyebutnya hana anti kalau ragam hana 200 tu baru hana. Maka oleh karena itu Maulidur Rasulullah yang kita nyopuganya ada satu pahala terbesar yang kita nyopug punya silaturahim. Maka kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Urang dah memandung harus berjamaah. Man syazza finnar. Siapa yang sendiri maka sendirilah masuk ke dalam neraka. Maka sunnah pertama yang kita pubut yang itu pahala kita mandum oleh Allah dengan pahala raya dalam Maulid Nabi adalah silaturahim. Ayah dan tuan hormati bahwa Indonesia kita kalinya adalah Indonesia yang akan dihancurkan oleh orang-orang yang tak senang terhadap Islam. Urangnya acin kalian ayah mak tuan hormati bahwa di seluruh dunia mayoritas umat Islam yang masih hidup hingga saat ini dan sampai kiamat adalah Indonesia dan Malaysia. Suriah
Bagaimana keadaan Suriah? Dulu beragama Islam, mayoritas Islam, tapi karena mereka tak bisa mempertahankan politik Amerika, maka dibombardir oleh Amerika. Terukronya Suriah Hanale, itu bidlah yang disebut dengan ISIS. Nafum ISIS, ISISnya menyawidanya lawan ISIS. Icok udahnya tu, hana payah-payah dalil lekoh daku kabeh mati. ISIS. Bagaimana Palestina? Palestina mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Tapi karena dulu mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, urangnya Palestina sudah dikuasai oleh Amerika. Maka oleh karena itu negara Indonesia dan Malaysia adalah target utama penghancuran. Hanya hanapu seolah-olah benar dengku. Hanapu dengku mantan jauh yang maka mantan trip. Hana terpepu orangnya di Indonesia, yang di Indonesia, di Papua 97% diambil oleh Amerika. Begitu hijau oleh awak Amerika cuma 3% saja. Wallahu a'lam, pukul 10% atau 3%. Sehingga waktu pemerintah Jokowi alhamdulillah sudah dinaikkan menjadi 45% ke atas. Berarti hak yang ada di Indonesia itu diberi oleh Amerika 45%. 45% datanglah harta itu ke kursi jabatan yang kabeh lapis. Kemudian itu lompengnya ni baru jabatan barunya ni miuknya kahana li kabeh lapis. Tinggal tu orangnya anak padanya. Maka yang kena Tuan sampaikan, kita secara tidak langsung hasil buminya sedang dijarah oleh mereka. Maka target utama penghancuran Indonesia adalah menghancurkan agamanya. Gimana cara menghancurkan agama? Difitnahkan ulama dan dimatikan ulama. Maka oleh karenanya, urangnya mutu getanya dan kampungnya mutu contoh le. Tengku, le urang jak sekolah, hana permenle agama. Atau nak urang tanya mbak le, kiban hukum tiro urang, ija S1, S2, S3, tapi hana agama atau hana belajar agama. Maka lentuan jawab nyan harum hukum ni. Toh yang buka harum, nebuka kitab Tanwirul Anwar karya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Nebuka kitab Sirus Salikin jilid 1 di Muqaddimah. Nebuka kitab Durus Samin bak Muqaddimah. Nebuka kitab Durun Nafis bak Muqaddimah. Kemudian nebuka dalam kitab Kifayatul Awam yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali, siapapun yang tak mau belajar agama, yang tak mau belajar tauhid, yang tak mau belajar fikih, yang tak mau belajar tasawuf, falaysa bil aqil. Orang itu bukan orang yang berakal. Nya menjelaskan sejarah maju. Nanaturi Abdul Ghaffar, tahu dari Abdul Ghaffar? Nanti nama Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar, mak ayah, adik-adik dan tuan. So yang natom dengar nan Abdul Ghaffar di Aceh. Atau punya urang Aceh ke Nawai, Tengku di Putih atau Tengku Putih. Natom dengar ya? Yang pasti punya ikan Tengku Putih ya, wajah putih kan, mungkin hitam. Abdul Ghaffar itu adalah seorang ulama yang pernah hidup di Aceh dan telah memberi banyak ide-ide untuk orang Aceh. Salah satunya dia mengatakan agama hana putar totole atau menawa nyo mantongna kebahagiaan urang gedenya lah kemo karena nyo ideologi Abdul Ghaffar pada Abdul Ghaffar yang tahu le
Abdul Ghaffar ni senok horgonya dari Belanda. Dulu Aceh diinjak, tak bisa. Dihina, tak bisa. Kenapa Aceh begitu kuat hingga ikut lewat Belanda Aceh bungonya awak Belanda ke? Sehingga nak orang tulis buku dan judul buku Aceh bungo Aceh betul. Bahkan orang Belanda ke orang Aceh, hai pakai je bahasa Aceh mau Belanda. Kata dengan dia Aceh, kau pasti je bahasa Aceh. Bahkan orang lagi sunat hargonya orang Belanda ke untuk orang Aceh bungo. Karena mereka menjajah Aceh hampir 1 abad lebih. Aceh tak bisa dikalahkan dengan senjata. Ki Banjara menghilangkan Acehnya, dibuatlah satu metode yang disebut David et Impera atau politik adu domba. Maka ipugah leson orgonya benar. Nyo menyenang orang lagi yang pikiran batinya ideologi sunok orgonya. Benar. Nantung kandan urang atau mendengar urang benar. Degu abu-abu daya, kaki buat daya handau. Urang tu guna, kaki tu guna, hana pun jampu-jampu. Bak daya kaki lebih agama, tugas tanya tajak suluk, tugas dia tanya ta pimpin tawajuk, dikir mengilmi, hana pun belajar politik, hana pun dagang. Hana pun tak beliau ataupun tak tajak gudih bukan. Tugas dia tanya sebagai urang daya, angka bak daya. Dan orang-orang yang terhula, kakak terhula, hana pun gabung dengan agama. Sehingga apa yang terjadi? Politik, ekonomi, dan sesuatu hal yang tentang Aceh dikuasai oleh Sunok Horgonya. Nyo bukti. Ilun tu hana mufum dan hana tepat di Pak Cumbuk. Nanti dengar Cumbuk? Karena berdun, na orang begah di berdun ya. Hana fom dan pokok dia hana fom 4 tempatnya. Lu baca sejarah, nah sebuah tragedi yang di daerah Cumbuknya, perang saudara antara ulama dengan Gulai Balang. Nanti dengar ni? Sesama katanya orang Aceh mau pakai ulama dengan Gulai Balang. Menang ni kelam sejarah. Apa terjadinya wallahu alam. Yang kena tuan sampaikan, menghancurkan Indonesia khususnya Aceh yang mudah, dibuatlah yang disebut orangnya hoax, berita palsu, sehingga terjadilah masa Sunok Horgonya perang Cumbuk yang di daerah Cumbuknya antara ulama dengan Gulai Balang. Maka lentuan sampaikan menyomenan mak-mak lentuan hormati, kata Rasulullah, kalaulah seandainya esok orang sudah banyak sekolah tak lagi mau belajar agama, maka sesungguhnya yurfa'ul ilmu, ulama akan mulai meninggal, akan mulai wafat, dan ilmu agama akan mulai menghilang. Cuman lagi nyonsi tengku ilun lentuan menghet anak lentuannya bak sekolah ci Banjara. Ilun tuan 7 tahun di pesantren modern Al-Hamidiyah Jawa Barat. Ilun tuan dididik oleh almarhum Abu Lun untuk jak tikulaci, tapi tidak meninggalkan agama. Maka lentuan dididik agama dan dididik sekolah. Maka menantengku karena huranya sangatnya wajib kadino belajar politik kembali. Belajar ekonomi kembali karena munyuhana menan politik akan dikuasai asing, ekonomi akan dikuasai asing. Tapi alangkah hati kita ketika na urung pegah daya hana perlele dengku. Kamu pokoknya hana buat sekolah. S1, S2, S3, kaji ke doktor, kaji ke pengacara. Agama hana boleh? Hana boleh ni. Bagaimana? Agama yang kolot karena sebagai orang kena. Ni kan? Lalu orang menganggap agama ilmu agamanya sebagai ilmu yang ke waktu orang meninggal, yang kena agama. Waktu orang meninggal sama dia tahlil, yang kena agama, dia tahlil. Hai ibarat orang ibarat lain adalah orang punya agama hanapeng. Kamu nak? Ya kan? Sehingga ijaklah S1, S2, S3.
setelah pergi S1, S2, S3, kaya. Sudah menjadi kaya, bisa beli rumah dan sebagainya. Sehingga tengok hotel kita yang meninggal, anu hanjut baca kunut, anu hanjut somalia, anu hanjut tahlil. Karena nak kejadian di Jawa lagi maaf. Nyo nak kejadian orang kaya meninggal. Wate dalam kubu karena anu hanjut baca Yasin, hanjut baca tahlil di laptop nunggu. Ime tab nyo tab no. Ime tab di download Yasin, kaki duduk samping kubu mak ni. Kaki tab yang baca Yasin, kon tengkunya baca Yasin. Nian kejadian faktanya. Betul kita nyo mandung sibuk nganti kula tengok. Tinggal apa yang terjadi kata Rasulullah. Tanda kiamat itu adalah orang sudah mulai asing dengan agama. Nyo sebutkan hadis Nabi Muhammad. Nabi pernah menyebutkan, Nabi pernah disuruh oleh Allah, Muhammad, nyo ya Allah, akan lenyo leboh hadiah. Nepilih tian. Apa ya wahai Allah? Ya Allah, pertama Muhammad, aku berikan harta. Yang kedua, aku berikan jabatan Muhammad. Yang ketiga, aku berikan ilmu. Pilih mana Muhammad? Ya Allah, aku memilih. Iya Muhammad, pilih. Aku pilih ilmu ya Allah. Maka ketika Nabi pilih ilmu, Allah bertanya, kenapa kau pilih ilmu? Khayyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilmu. Ya Allah, kenapa aku pilih ilmu? Karena Nabi Sulaiman dulu pernah kau tawarkan 3 ya Allah, ilmu, harta dan jabatan. Fakhtara al ilmu. Ketika itu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nabi yang paling kaya, ibarat punya udip Nabi Sulaiman uronyo, mungkin mandum motor nawa Nabi Sulaiman. Motor Ford, motor Rubicon, motor pulau Nabi Sulaiman. Tapi kayanya Nabi Sulaiman, beliau memilih ilmu. Kah, berarti punya menanma ayah, nyo hana triple kita nyo akan mengalami yang disebut dengan yaumul akhir atau hari kiamat. Dipat tanda hari kiamat hana triple min asraris saati, tanda bahwa kiamat sudah mulai dekat kata Rasulullah. Yurfa'ul ilmu, akan diangkat ilmu, wa yathbutal juhal, akan muncullah orang-orang bodoh. Maka yang pertama kembali bak tema menyomenan dari ranah maulidnya, alhamdulillah kita menjalankan sunnah Nabi yang disebut dengan silaturahim. Maka Indonesia ini, Belanda, Perancis, Inggris, musuh-musuh Islam akan takut dengan Indonesia kalau Indonesia sudah mulai bersatu seluruh penduduknya. Apabila umat muslim mandum di Indonesia akan mulai bersatu, maka itulah kekuatan umat muslim akhir zaman. Tapi kiban cara kita nyelpuhan orangnya, dibuatlah pisah. Maka ya mandum jamaah luntuan hormati, mudah-mudahan mari sama-sama yang pertama kita hidupkan yang disebut dengan silaturahim. Poin pertama. Yang kedua, dari ranah maulidnya, alhamdulillah kita menjalani sunnah Nabi yang disebut dengan salakal ilmu. Kata Rasulullah, man taraka ilman sahalallahu tarakan itariqan lahu ila jannah. Siapa yang mau mencari ilmu, maka sungguh ia akan diberi oleh Allah jalan menuju surga. Termasuk ilmu tentang maulid. Ma ayah nyo getanya tahun 2020. Getanya bak media uronyo, aci ni kalon bak media. Uronyo kau urun pegah bahwa maulidnya hana bak masa Nabi. Ilun tuan nah kaboh Facebook ulun tuan gino ka anali ka diserang yang Facebook ulun tuan ka leblah rebe pengikut dan Facebooknya anali. Jadi waktu lu baca Facebooknya mutemelah kaboh postingan bahwa nak salah video urunkeun so yang peget maulid yang sama lagi dosa tambina ngamma.
Nauzubillah min dzalik. Bahwa orang-orang di masa sekarang sudah mulai membid'ahkan maulid. Tapi kadang naci urun tanya mbak lun tuan tengku. Apakah kira-kira hadis Nabi yang perintah hanya pergi maulid? Belum pegahnya. Hadis sahih ada. Punya hadis dhaif Kadang-kadang waktu lun tuan lun semua urun tanya menggertak tengku. Apakah tengku pernah menemukan hadis Nabi tentang perintah maulid? Maka lun jawab, hanya tengku yang sahih. Punya dalam Al-Quran? Hanya sih. Oh, punya dalam Quran, dalam hadis. Berarti maulid tidak boleh dikerja. Nah, benar sekali. Jadi, ketika urungnya kalau dalam Quran, dalam hadis sana, sehingga pergi dia fatwa, apa fatwa ni? Maulid Nabi tidak boleh dilakukan karena hanya dalam Quran dan hadis. Atau mungkin urung dalam mendung, kalian perintah bahawa Maulid Nabi itu diperintahkan Rasulullah yang sahih. Benar waktu segala belum salah tira urung cik tanya ba'lun. Sabuh hadis. Apakah hadis laulaka ya Muhammad lama akhlaqtuka? Itu adalah hadis. Maka lun jawab jangan hadis, tapi hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis laula Muhammadan lamma khalaqtuka. Yang sahih. Dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Ahmad. Benar. Nabi Adam alaihi salam ketika Allah menurunkan Nabi Adam, ya, Nabi Adam karena di bumi Allah. Nabi Adam melaki Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Jadi makna kalian bahawa Rasulullah saja disebut oleh Nabi Adam dalam kalimah kalamnya. Punya, dengar bahawa doa Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Maka Allah bertanya, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Dari mana kau tahu nama Muhammad, wahai Adam, sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Yang hadis sahih. Maka ketika itu Nabi Adam berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ketahuilah ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, ketika itulah mataku terbuka ya Allah, aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata bak tiang arasnya, peduboh tiang arasnya. Ilun nata belum fikir tiang arasnya peduboh, belum mintalah kitab, merumpok tabuh kitab berjudul Jam'ul Fawaid. Kitab Jam'ul Fawaid. Ternyata arasnya menurut Imam Ibnu Abbas tiangnya ada 4. So yang kenyang Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan seorangku yang adalah anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti paman Nabi, anak paman Nabi. Menurut riwayat Ibnu Abbasnya goknya galak ngebaca kitab-kitab Yahudi awal. Baca kitab Nasrani, baca kitab Yahudi, nya Ibnu Abbas. Sehingga dalam riwayat iklan Imam Ibnu Katsir, sabuh gerobak, ikan gerobaknya. Urang cari wate kana tadi kan sabuh gerobak wate membruh kana. Kana roda liku dah. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang membawa seluruh kitab dengannya. Yang mandung kitab ini adalah kitab tentang Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Abbas. Maka Imam Ibnu Abbas berkata, tiang aras Allah itu jumlahnya ada 4 tiang. Maka ketika nyangkuh Adam alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin.
Muhammad, ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, ya Allah, ampuni dosaku. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Dari mana kau tahu Muhammad, Adam, sedangkan aku belum menciptakan nama Muhammad? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku membuka mataku, ya Allah, aku melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di salah satu tiang arasmu. Yang tu yang tuan pegang no. Nah telah kira orang tanya bahala, apakah laulaka Muhammad itu hadis? Maka leng pegang ban hadis tapi dhaif. Yang sahih adalah hadis tentang Nabi Adam berdoa dengan hak Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Munyo menan Adam singoh munyo neken doa, maka katakanlah dengan hak Nabi Muhammad. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, berilah anu Tuhan, ya Allah, anu agam dengan keberkahan Muhammad. Nyagenya neken oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika itulah Allah berkata, laula Muhammadan lama khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, maka sungguh aku tak menciptakan engkau, wahai Adam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah-ayah, umi-umi dan tuan hormati, bahawa sesungguhnya inilah salah satu ranah kita membuat maulid karena cinta dan bahagia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jino katanya terkadang sebahagian atau kelompok orang mengatakan maulid hana, maulid bid'ah. Bid'ahnya apa? Segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, katanya kerjakan. Mak ayah, pekeh miknya nama Nabi Muhammad? Hana. Dah masa Nabi? Hana si kipas angin. Hana je. Nyambungnya itu plastik buat liang. Plastik. Nama Nabi Muhammad. Hana. Lagi orang dah duduk atas kursinya. Nama Nabi Muhammad. Hana sih. Maka yang katanya kubur hana bak masa Nabi disebut bid'ah. Nyopai luruskan bacul. Bet salah mana tu? Kita ni ada pakai maulud. Kuatai wa kampung kita yang dah pakai maulud dah dalil. Hana faham pokok ji lu kibar orangnya lagi nyanda. Oh benar jawapan ni. Nyopai luruskan. Kerana sebahagian orangnya orang lew yang benci kepada maulud. Waktu tanya apakah benci kepada maulud? Hana dalil bu. Dalam Quran hana sih. Dalam hadis hana sih. Kaile. Nyo HP nyo nama masa Nabi. Hana. Ini disebut bid'ah. Mejanya nama masa Nabi. Nabi nak tubuh pakai meja. Hana cik. Disebut bid'ah. Al-Quran yang katanya baca rohnya nyan nama masa Nabi. Nah. Tanya boleh. Nah. Al-Quran bak mata Rasulullah, nah mata Nabi boleh. Al-Quran yang mata katanya uronyo dah baca-baca ni waktu bulan Ramadan. Hai kadang ada orang kan baca Quran waktu bulan Ramadan, bulan lain kan ada baca. Bulan Ramadan yang pasti dia baca kan nama kan? Kale Al-Quran yang katanya umat uronyo nah mata Nabi. Hana ji. Jadi bek ni kun wah maulid yan hana karena hana mata Nabi. Okey dengku. Okey bang menyodor nekun maulid hana masa Nabi, maka Al-Quran juga tidak ada masa Nabi. Betul mana? Jadi yang kena ditanya Pak Drone mendung, Al-Quran tak masa Nabi yang kiban model. Munyo ketanya tak yakini bahwa Al-Quran bak masanya hana masa Nabi. Jadi masa Nabi yang kiban model Al-Quran. Masa Rasulullah, Al-Quran mantang ditulis di atas pelepah kurma, di atas kulit unta, di atas batik, di atas on gaya. Nya masa Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran yang katanya pakai uronya, nyan bid'ah. Lulang tiga tu. HP-nya nama masa Nabi. Hana nyo bid'ah mak ayah. Mejanya nama masa Nabi. Hana ci bid'ah. Al-Quran nama masa Nabi.
Hanajid. Karena Al-Quran mazhabnya adalah Al-Quran dipenuhi dengan bid'ah. Nah, kau faham arti bid'ah kan? Kau faham kan? Mana? Lun tuan sampaikannya, baik untuk tengok mana katanya, ditanya oleh tiga orang, hukum maulidnya kiban ku. Karena lu baca dalam Quran, hana dalam hadis hana. Waktu ditanya, berarti kiban cik bid'ah. Oh benar bang, menyobang ke nyo bid'ah, berarti Quran yang bang baca orangnya, masjid yang bang semayang orangnya pi bid'ah sih. Karena masa Nabi masjid hana keramik, asih golom nalom, chat golom na, apa nak chat masa Nabi hana lom. Kipas angin, ubung, kaligrafi dan seterusnya. Hana masa Rasulullah. Kale, lu kena bahasnya baca. Nyo tujuan lu bahasnya agar kita nyo mufham bahawa maulidnya na dalil. Baik terpengaruh. Kita nyo awak pakai maulid, merumpak dengan orang yang kah hana pakai maulid. Waktu orang kampung pakai mana? Hana dalil. Ni laki maah. Ilun wuh dan kalian urang kadang mana? Iji bab maulud hana jali. Bab agama hana perumuan le. Itu mayang hana, dakut hana. Mana? Sehingga le urang lawinyo munyo kata bab salah arah. Salah ijabut. Karena na kejadian di Sigli. Di Sigli ana apa jauh dah Siglian. Berapa kilo orang di Sigli? Karena mun 10 kilo hana ke? 12 kilo ke? 12 kilo. Jadi nak salah video urang telefon lon tuan. Di telefon lon tuan, awiya laki mah lu kena curhat. Haluan turi soran gonya pokoknya gonya tiba-tiba telefon lu laki kena curhat. Laki lu buka curhat di rumah. Maka curhatlah salah video urang bahwa lon na anu tiro. Anuknya awal baturat awiya. Sehingga uronyo kai jabut alhamdulillah lon bahagia. Lepas jabut pokoknya lu bahagia, pokoknya jabut nyangka bahagia. Tiga wo dari tempat but kata jabut wo tempat di rumah, maka watenya lu pergi tahlil karena na urang meninggal. Ini urang meninggal kan pergi tahlil. Kai pegah lu kafe. Nyan anu ya. Anu pu kafe ayah. Dia pegah lu pergi maulud hana. Nyan kafe musyrik syirik. Ditambah lom pesujuk nah, sejuk dah jangan pesujuk kan? Pesujuknya merawatnya hanajid, kafe syirik. Berarti lom fahami dari cerita urangnya bahawa sesungguhnya urangnya urang mulai berfitnah atau bisa berani mengatakan ayahnya kafir. Nauzubillah min dzalik yang salah arah ya Allah. Kaile. Balun hana Quran yang nyana Quran je lom beri contoh. Lun kena jelaskan bacut tentang bid'ah Quran yang hana bak masa Nabi. Nyo Quran yang kita baca orangnya hana bak masa Rasulullah. Pertama, yang mengumpulkan Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Yang pakai sebuah Quran lagi kita baca orangnya, nyokan bak Nabi Muhammad yang pakainya. Dan Nabi hana niu. Betul sebelum meninggal Nabi kan, wahai Umar, antu watah hana lelon pakai Quran bah. Hana berumpuk hadisnya. Sehingga orang fon yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi so yang pakai Quran je menyatu namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dia pakai? Nah, sebuah cerita ketika Abu Bakar As-Siddiq memberantas nabi palsu, masalahnya kan nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab, maka berperanglah orang muslim melawan nabi palsu. Sehingga dalam riwayat dalam kitab Al-Muqni, dalam kitab Samirut Tullab menjelaskan bahawa 700 sahabat nabi meninggal gara-gara ikut perang. Maka ijaklah Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ya, kiban Umar, lu nak ide tu apa? Kiban ide mana wahai Abu Bakar? Nyo alangkah terbaik ni wahai Abu Bakar, getanya tak satukan Al-Quran. Maka ipegah oleh Abu Bakar, wallahi hadhihi bid'ah. Yang ni kala Abu Bakar berkata, wallahi aku bersumpah ini bid'ah. Maka ikinlah Umar bin Khattab, wallahi ya Abu Bakar huwa khair, itu lebih baik. Aku bersumpah bahawa mengumpulkan Al-Quran itu
Baik, sehingga musyawarah. Singkat cerita, bahwa Al-Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar bersama Umar bin Khattab. Lu tanya, mudah-mudahan dalam Al-Quran juga ada bid'ah. 4 bid'ah Quran mengumpulkan satu kumpulan. Itu satu bid'ah. Maka singoh menyenawurkan, hai anjir terpegat maulud. Karena yang bid'ah, maka nak pegah je bang. Menyodor nak pegah hanya bahawa maulidnya bid'ah, maka Al-Quran bid'ah. Pertama, mengumpulkan Al-Quran adalah bid'ah yang pertama. Hanali Umar bin Khattab, hanali Abu Bakar As-Siddiq. Maka hudiblah Utsman bin Affan. Ketika hudib Utsman bin Affan, maka Utsman menulislah 12 kaedah Al-Quran. Mak ayah, waktu baca Al-Quran natam kalian lambang lagi lambang bulat di atas alif. Ya? Lagi contoh wa ana minal awwalin kan? Waktu tulisan ana, lu bahasa tajwid betul. Waktu kita baca ana nyan panjang atau panjang? Panjang kan? Di ana nyan ana pada huruf ana nyan alif nun ngon alif sabah tu kan? Ma ayah nasabah lambang bulat di atas alif yang kedua ba ana kon ba aji na ana mana musuh mana ya kan tarik mana kan yang di atasnya 6 bulatnya yang bulat itu sesungguhnya adalah kaedah Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan yang tulisnya. Berarti mudah-mudahan Al-Quran memiliki bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah kaedah buatan Utsman bin Affan. Baik. Bak masa Nabi nak titik? Nyo, mesti lon tarik huruf mana wa? Lon tarik mana lon huruf. Nya huruf punya. Okey, kita baca ba, karena titik baru. Miyuk, bukan? Kan dia terbaca cipta, na 2 titik dia tu. Atau terbaca lebo titik dia tu terpuduk nan, dia terbaca sa. Bak masa Nabi ayah mak, hanya titik lah kan. Jadi waktu dia baca nyopu huruf pu jim, pu kha nan. Waktu dia baca nyopu za, pu ra nan. Nanti dia terbaca dalam ayat nyampu huruf sa, pu huruf ba dan seterusnya. Maka titik ba Al-Qurannya bukan perintah Nabi, tapi ditemukan oleh seorang ulama masa Abu Sufyan, masa Abu Awiyah bin Abi Sufyan adalah bernama ya Abu Aswad Ad-Du'ali. Sonan ulama yang tulis titik pun Abu Aswad Ad-Du'ali. Kan Nabi Muhammad. Maka titik pertama kali ditulis oleh ulama yang bukan Nabi, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Seterusnya, hanali Abu Aswad, jino kana tasdid. Waktu dah baca Quran na tasdid. Allah kana tasdid. Waktu dah baca Quran na sukun. Waktu dah baca Quran pula na harakat, kana harakat fathah, fathatain, dhamma, dhammatain, kasrah, kasratain. Yang tahu pegatnya Nabi Muhammad. Bukan orang yang pertama kali menyempurnakan harakat adalah bernama Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahu kan? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka cok kesimpulan menyumunan Al-Quran di masa sekarang, Al-Quran dipenuhi dengan bid'ah. Maka untuk jawab masalah maulud, dan tuan jawab dengan kisah yang pernah dialami oleh salah seorang ulama bernama Imam Zarhuni. Nah, salah seorang ulama Imam Zarhuni dalam kitab Subulul Huda pernah bercerita bahwa sabah malam Imam Zarhuni melumpang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Zarhuni tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Zarhuni, dia dan tanya sabah je mana ya Rasulullah? Bak masa kamu Nabi na urungkeun maulid hanya pegat Nabi, na urung yang pegat maulid untuk doa ya Rasulullah. Dan lentuan adalah salah tiga urung yang pegat maulid. Malamnya alhamdulillah Nabi lentuan lumpang Rasulullah ya Rasulullah. Dino nak kena tanya langsung hukum pegat maulid je.
Ya, kala Imam Zarhuni ni tanya mbak Nabi Muhammad hukum pergi maulud jeun Nabi. Gimana jawaban Nabi? Ni dengar jawaban Nabi. Apa kata Rasulullah? Maka Nabi ni jawab, wahai Zarhuni, tentang umat lun yang pergi maulud karena sayang dan cinta dan rindu kepada lun, maka saya akan cinta dan rindu kepada mereka. Nyo balasan baginda Rasul bagi tonton yang pergi maulud karena rindu dan sayang pada Nabi, maka Nabi akan sayang dan rindu kepada mereka yang membuat maulid. Inilah jawaban Nabi kepada Imam Zarhuni. Kadang-kadang nasi waktu kalian belum sampaikannya, urung tanya dengku, apakah mimpi bisa jadi dalil? Ya kan? Mesti mak mana? Ilun tuan melempong telah tidur urang malam. Dibugah lengon tanya malam ni, hai tengok tsunami ke? Jik dalil Atau orang merumpuk dengan tidur urang, ya. Bak malamnya yang begah, hai tengok akan terjadi gempa dan tengok kiamat. Yang jik dalil melempong ni. Munyong katanya melempong orang biasa, katanya melempong orang yang kan ulama dan sebagainya, itu tidak bisa jadi dalil. Tapi melempong Rasulullah, siapa yang bermimpi dengan aku, kata Nabi Muhammad, faqad ra'ani, sungguh dia melihat aku yang sebenarnya. Maka ikilah Rasulullah, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat, tidaklah tersisa mukjizat Nabi kecuali mubasyirat. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, mahiyal mubasyirat? Mubasyiratnya apa? Maka Nabi Muhammad ni jawab bahawa mubasyirat itu artinya adalah melihat aku dalam mimpi kalian. Itulah salah satu mukjizat yang masih tersisa pada diriku. Menyomenan ma ayah Imam Zarhuni ni tanya mbak Rasulullah langsung dalam melempur tentang maulid, itu dibenarkan. Kala nacip kisah tentang tidur orang yang ke maulidnya bid'ah dan sesat, dan kisahnya dialami langsung oleh salah tidur keturunan Nabi bernama Sayyid Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi Sayyid Abbasnya berangkatlah menuju ke Palestina, sehingga Sayyid Abbas menghadiri maulud, baca berjanji, baca simtud durar, dan beliau berceramah. Ketika baca maulud, baca berjanji simtud durar dan berceramah, nah telah tidur urung tuha, hana duduk mak. Jadi waktu mulai maulud berjanji, nya urung tuha ni dong tapi hana duduk. Di bak sagonya ni dong tapi hana duduk. Jadi ketika Sayyid Abbas menceramah, dikalanlah urung tuha pakai hana duduk. Kita nyo habis duduk, nya hana duduk. Tinggal ceramah, ijaklah Sayyid Abbas ni tanya bak beliau. Ayah, nyo Sayyid. Mana? Ilun tuan dari bunukan dan kalian ayah habis dong pakai hana duduk. Dari mulai kamu baca simtud durar, mulai kamu baca berjanji, mulai lentuan ceramah, pakai hana duduk. Pada itu katuha. Maka ditanyalah oleh Sayyid Abbas, menang bak ayahnya menang. Maka beliau menjawab, Sayyid, menang Sayyid. Ilin tuan awal termasuk urang yang tabe menghina maulid. Menyona maulid lun tabe lun hina maulidnya. Tabe lun ken sesat. Tabe lun ken bid'ah wahai Sayyid. Sehingga bak sabuh malam lun tuan melumpong Rasulullah Sayyid. Bak melampaunya Nabi Muhammad ni kala lentuan trade ni kala lentuan Sayyid. Ketikanya ni kala Nabi Muhammad, kamu tak bisa berdiri untuk selama-lamanya. Dan hanya nubudahli. Maka ketika Nabi kan menang Sayyid, lentuan dan budah dan dia melumpau lentuan dari lentuan bahawa ketikanya lentuan hanya budahli, struk. Maka struk selama tidur hanya budahli. Maka Sayyidnya ditanya mbak ayahnya mana. Jadi drone punya struk pakai urangnya jeung budak. Pakai urang-urangnya jeung edang. Maka beliau bercerita, Sayyid, ketika lentuan struk lu nakeba Allah, ya Allah ya Tuhanku. Munyo ya Allah, munyo lentuannya pulih ya Allah, dan pulih penyakit lentuan ya Allah.
maka lun bernazar lun ka'i ya Allah dipat mantong na maulud maka akan lun tuan dong bak tempat mauludnya dan hana lun duk ya Allah. Maka ketikanya ke Allah mengabulkan permintaan ayahnya Muhammad. Yang kehenyan cerita yang dialami Sayyid Abbas bahawa ayahnya Muno adalah salah satu orang yang menghina maulid dan mengatakan bid'ah kepada maulid. Sayyid Abbas yang tahu ayah dari Sayyid Ali Al-Maliki. Sayyid Ali nya merumpok dengan almarhum Abuya Mudawali di Makkah. Abuya Mudawali na gure di Makkah salah satu gurenya bernama Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki na anu nan anu gonya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Salah satu ulama rayu di Madinah ahli hadis. Jadi Sayyid Muhammadnya termasuk ulama yang hafal hadis berutuh-utuh rubai hadis. Sehingga waktu almarhum Abuya Muhibbuddin berangkat menuju Madinah, maka merumpoklah dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka Sayyid Muhammad tanya mbak almarhum Abuya Muhibbuddin, min aina anta, kamu dari mana? Maka Abuya Muhibbuddin jawab, saya dari Aceh. Maka ditanyalah oleh Sayyid Muhammad Alwi, di Aceh Naturi tidak ulama bernama Syekh Muhammad Wali? Naturi pegah oleh almarhum Abuya Muhibbuddin. Jadi nyan thone guredon atau kibar nyan ayah luntuan wahai Sayyid. Maka ketika didengar oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki nyan ayah daripada Abuya Muhibbuddin Wali, maka dipeluklah almarhum Abuya ini. Dipeluk menua, maka inang kehidup ijazah oleh Sayyid Muhammad. Dikala Sayyid Muhammad mandum yang na hadis bak tubuh lentuan, tarekat yang na bak tubuh lentuan, kalau ijazahkan kepada don mandum bahwa kepada anak Abuya Muhammad Wali Al-Khalili, yaitu kepada Abuya Muhibbuddin. Yang mengalami cerita ayahnya Muno adalah ayah daripada Sayyid Ali, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari kitanya hikmah terkait maulud adalah kitanya sama tajak bucit, bahawa kitanya sama tak minta ilmu. Maka so yang mentang minta ilmu kepada Rasulullah, man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. So mentang yang jak menuntut ilmu termasuk dengan ceramah maulud, maka dia sesungguhnya akan diberi oleh Allah jalan menuju surga. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ya. Dan sama lagi Abu Bakar As-Siddiq, dikala Abu Bakar dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'alami Sayyidi Waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bab halaman 7 terus bab halaman 7. Ikanlah sa Abu Bakar man anfaqa dirhaman, somantong yang napeng nyai ikanlah Abu Bakar, somantong yang na kemudahan, somantong yang napeng di qiraatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengundang penceramah, untuk mengundang orang-orang yang baca sejarah Nabi, baik dengan salawat, baik dengan metode mau'izah hasanah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kana rafiqi fil jannah, orang yang napengnya itulah Abu Bakar, yang sedekah untuk orang undang ceramah atau lain sebagainya, maka tengok akan bersama lun dalam surga. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dikala Utsman bin Affan, man azzama maulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang merayakan, membesarkan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah oleh Umar bin Khattab, dikala Umar bin Khattab, faqad ahyal Islam, siapa yang membesarkan Maulid Nabi, maka sungguh dia telah membesarkan nama Islam. Kita sekarang sedang membesarkan nama Islam. Nyo kita nyo pergi mauludnya. Nyo na panggung urundon jak kena jauh mungkin. Nyan adalah sama artinya sedang membesarkan Islam. Maka itulah Rasulullah bada al-Islamu ghariban wa tailun tuan itulah Nabi Muhammad
ketika saya menancapkan tauhid di Makkah, saya dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, tinggal ba'ura akhirat, ba'ura kiamat, Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang asing. Urang-urang jak kena asing, bakso asing, bak urang kalale ngolain, hanale jak maulud, hanale dengar dakwah. Kita nyo asing. Kita nyo dah jabut bak tira gure. Urang lain hana jak belanja ke mall, jak gede banda jak pabih peng. Kita nyo tira lah menasa. Kita nyo dua lah menasahnya, sengaja tak dengar ilmu. Maka itulah Rasulullah fatuba lil ghuraba, orang yang asing dalam menuntut ilmu, orang yang membela agama Allah, itulah yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang kedua tentang hikmah katanya terpakai maulud. Yang ketiga, terakhir, kalau katanya mungkin nanti nanya jawab. Yang ketiga, tuan kena sampaikan mak ayah bahwa poin yang ketiga yang penting dari karena Rasulullah sendiri menyayangi, merindui umatnya. Lentuan, nak sebuah kitab di rumah lentuan, kitabnya bernama Al-Quranul Azim, karya daripada Abul Fida, Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Menyohana nepatih habalun tu, buka kitabnya, buka halaman, buka ayat ketiga, surat Al-Baqarah, atau menyunat terjemahan je, nebelot terjemahan. Ayat yang ketiga, surat Al-Baqarah, nasabuh hadis mana? Hadisnya banyak dan cerita ada. Jadi nasabuh hadis Nabi. Nasalah fidra orang bernama Ubaidillah bin Al-Jarrah. Yang sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Ubaidillah bin Al-Jarrah. Nejak Rasulullah bertanya sebuah pertanyaan. Jadi sahabat lain tengah duduk. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 32 sahabat. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 5 sahabat. Menurut riwayat Nabi tengah duduk dengan 20 sahabat. Teruslah salah tiga sahabat Nabi bernama Ubaidah. Bagaimana Ubaidah? Sehingga Ubaidah nanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya?" "Boleh." "Mana ya Rasulullah?" "Hal ahadun khairun minna ya Rasulullah?" "Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah." Menyubah tadi yang mana? Nabi, apakah ada di antara bumi ini, manusia di bumi ini yang mulia daripada kami? Apakah ada kelompok atau golongan yang lebih dimuliakan Allah daripada kamunya? Aslamna ma'aka ya Rasulullah. Kami masuk Islam di tanganmu. Kami berjihad di tanganmu. Ketika engkau mengajak berjihad, kami siap. Ketika engkau menyuruh kami bersedekah, kami siap. Ketika engkau mengajak kami mempertaruhkan nyawa untuk agama Allah, kami siap. Tapi yang kedua Tuhan sampaikan pertanyaan ya Rasulullah. Hal ahadun khairun minna. Apakah ada kelompok yang lebih hayir di kamu? Nanti kata betul contoh Ubaidah ni jak bak kampungnya. Ditanya menang bak tanya. Maka tanya jawab hana Ubaidah. Yang pasti urung don mandum sahabat yang paling mulia di sisi baginda Rasul. Tapi Ubaidah ni tanya bak Rasulullah, yang lebih mulia dari kamu nak? Maka Rasulullah menjawab, "Naam, ada." Nah wahai Ubaidah, nah sebuah kelompok yang lebih hayir dari urung don mandum. Nah sebuah kelompok yang lebih mulia dimuliakan oleh Allah mandum. Dari urunan maju. Maka Ubaidah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Maka Nabi menjawab, "Qaumun min ba'dikum yukhriju fi akhir zaman yu'minu nabi wa lam yarawni." Apa kata Rasulullah? Besok ketika saya tiada, urun don mandum hanale wahai sahabat-sahabat don. Tengok ba akhir zaman. Itu billah sabuh kaum yang kaumnya yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman teguh kepada sunnahku. Mereka beriman teguh kepada Al-Quranku. Mereka beriman teguh kepada Allah. Walam yarawni, tapi belum pernah melihat aku. Mana ni kala Rasulullah? Mana kala Nabi Muhammad? Maka pertanyaan uronyo adalah, apakah dia beriman pada Nabi? Maka jawabannya iya. Apakah dia beriman pada Quran? Maka jawabannya iya. Apakah kita beriman kepada Allah?
Maka jawab dia iya. Apakah dia tanya Nabi merupakan Rasulullah, merupakan Nabi Muhammad? Tidak. Maka ikhlas Nabi Muhammad ba'akhir zaman akan dikeluarlah satu kaum, yang kaum itu keluar di akhir zaman. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Itulah kelompok yang lebih baik dari kalian, wahai sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain, bahawa Abu Bakar duduk samping Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bak Sabah Hura, baknya cerita dalam kitabnya, Rasulullah tengah semubut, tiba-tiba piuh Nabi Muhammad hanya semubut, ditebi mata. Ditebi mata meluruh mata Nabi Muhammad. Sehingga sahabat, kapuneng yang pekon Nabi tiba-tiba tengah turah yang kamu lemo. Maka sahabat tanya Abu Bakar, Abu Bakar tanya siapa Nabi Muhammad. Bahkan tiba-tiba tengah tanya buat kamu Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi ini jawab, wahai sahabat-sahabat dan nyolun mau karena lu mengingat sebuah kaum, dan kaum yang adalah kaum yang lu cintai, yang lu sayangi, yang tengah lu rindu-rindu tak mau kaumnya. Maka ikhlas Abu Bakar, ya Rasulullah, alaisana ya Rasulullah, bukankah kami ya Rasulullah? Maka Nabi ini jawab, bukan. Lun tengah lun ingat saudara-saudara lun. Ikhlas Rasulullah menang dalam hadis. Saya sedang rindu kepada saudara saya. Maka ikhlas Abu Bakar, ya Rasulullah, alaisana bi ikhwanika, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? La, bukan. Kalian semua bukan saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabat. Maka Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang sedang kau tangisi? Siapakah yang sedang kau rindui ya Rasulullah? Siapakah yang sedang kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qaumun min ba'dikum yu'minu bi wa lam yarawni. Yang sedang aku rindukan sekarang adalah saudara-saudaraku yang hidup di akhir zaman. Mereka beriman teguh kepadaku, tapi belum pernah melihat aku. Kita semua beriman kepada Rasulullah, tapi belum pernah melihat Rasulullah. Nyakahnya kaum, nyakah kita sebut Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya kita beriman kepada Rasulullah, tapi kita hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang tuan hormati, maka poin yang ketiga adalah tuan sampaikan dengan ranah hikmah maulidnya. Kiban cara kita harus mencintai Nabi, harus merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kena cerita terakhir. Nah, kisah fakta dan ceritanya alhamdulillah kalau sampaikan bak majlis-majlis ilmu yang lain, termasuk ceramah-ceramah luntuan di majlis maulid di tempat lain. Jadi luntuan nak membaca sebuah kisah fakta yang terjadi di sebuah Nanggro bernama Nanggro Libanon atau kota Beirut. Ya, menyana urung daya nak belo kitab karena kalau ni tanya tengku nyo kitab Beirut. Ya, kitab Beirutnya adalah kalau sebuah kota di Libanon. Jadi nak sebuah kisah, nyo kisah aneh dan kisah mengharukan. Di Libanonnya adat urang Libanon punya pegak maulud, urangnya nyocok senjata, tu tembak-tembak atuh hangit. Lagi urang meninggal ke dah? Lagi tidro jenderal meninggal mana kan? Jenderal meninggal ke mana kan? Nah, mayit jenderalnya mime dengan mes senjata tertembak atuh. Nyo kisah fakta, bukan kisah dongeng. Urang Libanon yang mengalaminya. Jadi urang Libanon punya pegak maulud, mana cara ucok senjata mendu mubarihnya barih. Panitia maulud menanjik barihnya. Karena sedang urungnya kakak lah tembak-tembak yang dia di langit tembak senjata. Ya enggak. Jadi adat yang model lainnya menjadi menarik para wisatawan untuk jalan. Jadi nalah tidur orang Kristen. Tidur orang Kristen agama Nasrani. Agama Nasrani. Jadi nak duaro agama Nasrani nan, jak kalon nan, karena jak kalon urun tembak-tembak senjata nan kan unik. Atau mana? Gedanya kan di Aceh menanci ya. Di Aceh beda urun pakai mulut, beda adat, beda
tradisi. Punya di Aceh Selatan, urut pergi mondok di bawah manok karena lagi bungong, lagi parcel. Nah, tahu parcel ya? Parcel ni pergi gunung atas mana? Ni dipek manok sabo. Tina truk waternya. Yang pajan pakai ya, watelu baca berjanji nya jak kena. Nah yang model di Padang. Di Padang lagi yang cik bagi parcel, ipu duk peng ku. 50 rupiah ni buruk 100 rupiah. 20 rupiah buruk ni. Kemudian nyo talo nyempeng dulu ni. Ni ada pucuknya, menyocok payah gantong lebih lipat. Ya. Jadi urun Padang punya pegang mulut gantung peng nama dua. Jadi waktu dia tamung bak sabo kampung nyempeng tu masau. Nya menyocok habis. Nah, nya menan cara. Di Libanon urun pergi mulut pergi dicok senjata tembak mata. Jadi nak salah tidur anak gadis dari bangsa Nasrani, agama Nasrani. Ikalon lah urun tengah tembak senjata. Jadi salah tidur panitia yang tengah tembak senjata di langit. Salah sasaran kenonglah bak ulai anak gadis Nasrani kan. Hitamong kena peluru. Peluru hitamong dalam ulai sehingga itu bit darah, mengucur darah, ipupo darah, kon mengalir le ke ipupo darah pula mah. Sehingga panitia otenya ne cok inisiatif menang, ne cok ne gadisnya jak gadis rumah sakit. Tu rumah sakit. Maka doktor memberi jawaban nyo mak bahwa anak don hana mungkin lehudip karena ka habis darah baulai. Munyo hanali darah baulai yang tanda berarti anak don ka hanali. Sudah meninggal, sudah mati. Maka waktu dengar oleh mak dari anak gadis Nasraninya atau mak gonya cik Nasrani cik. Maka lah hati maknya, maka imo lah inan dengan mengucapkan Tuhan awaknya kan beda Tuhan ya. Maka diucapkanlah Tuhan mereka. Ketika itu seorang ibu itu menangis dan merasa kesal. Kaya sehingga waktu kesal nya jampu perasaan hanali anu kamana nya anu punya hanali ditembak lego betul contoh mana. Sama lagi anak gadis ditembak lego. Nya menjampu perasaan sedih deh. Lehnya nak perasaan mengeh. Lehnya pula perasaan buah hati dan seterusnya. Begitu yang dialami oleh mak anak gadis Nasrani nya. Sehingga wate bengeh maknya itu billah bahasa ya Muhammad. Aina anta Muhammad ma fa'ala ummatuka hadha binti. Coba lihat Muhammad, umatmu telah membuat anak saya terbunuh. Gimana kalian? Mihtifali maulidika, gara-gara mengadakan maulid kepadamu ya Muhammad. Yang tidak urang Nasrani, kau urang Islam ni. Tidak urang Nasrani, yang anak urang Nasrani yang mati, meninggal, gara-gara maulid. Maka waktu begini tebit bahasa dari maknya. Aina anta Muhammad. Dipat kata Muhammad. Mana kau Muhammad? Ma fa'ala ummatuka. Coba lihat apa yang telah diperbuat oleh umatmu fi maulidika, karena mengadakan maulid kepadamu. Anak lun mati wahai Muhammad. Betul? Kemudian frustasilah umatnya meno. Gonya rencana kena untuk persiapkan kubu dari anaknya meno. Sehingga hanale perasaan bahwa anak gonya mataudit, gonya kemeyakininya kahanale kamati karena memang darah itu nya peluru hitam lautak itu juga kan meninggallah. Sehingga dokter memvonis anak don hanale meninggal mati. Kemudian ibunya laki izin kena uang rumah untuk mempersiapkan tempat anak gadis semuanya. Sehingga waktu yang kena uang, maka
gonyan mehet kena kalon 3 tu anak gonyan dalam keadaan kahanana wong le. Karena ijak kena hanana wong le, rencana kena jak kena cum betul menang ke. Lainnya baru gonyan. Wate kena tamu pintu. Kena tamu pintu rumah sakit ni, dalam kamar ni. Anak gonyan ka tengah duduk guna, lagi tak. Ya, lagi hidup anak gonyan. Nyo kasu, hai kasu mayat, nantong kalon kasu mayat eh. Adalah tengok je ke mayat, dia tak kalon gerau tu. Nyo kasu mayat nyo. Nyo kasu mayat. Ino hidup anak gadisnya. Hidup, mana hidup lagi dah tak. Anaknya hudip dah. Hudip dah anaknya. Ini kisah fakta ya. Kak, tinggal tamang lah mak ya. Kena ceknya anak lu pun hantu. Ini hantu pun anak lu ni kadang. Sehingga betul anak gonya. Anak gonya hudip dah. Waktu kena tamang mak gonya dalam kamar ya. Waktu kalau nyan le anak gonya hudip, dipegah le anak gadisnya. Mak, ni tolong tepi siap mak. Ni tok pintu siap. Mak, ni tok pintu siap. Tok pagar siap. Nutup pintu, nutup jendela siap. Baik nak urun tamang kena. Pakai ni, antu lu jauh mak, tepi siap. Nutup pintu siap. Ya, mana ikut anak gadis yang mana? Nutup pintu siap mak, nutup jendela. Baik nak buka mak, ni press siap luar. Kita nyoleh mak yang pakai ni, antu lu jelaskan tu siap. Jadi kira le mak punya ke pungo sama anak lu. Lenyan kai press lah mak yang luar. Mak anak yang press luar. Leh prehnya tamong tiga tu. Waktu tamongnya gaji tamong tanya mbak anak punya anak. Alhamdulillah anak don kau hudip lam. Jadi mana orang kena tanya. Waktu lu tamong dalam kamar mana pakai you lun tubi. Dan pakai you tok pintu. Dan pakai you tok jendela. Maka jawab oleh anaknya, mak benar nah salah tidur urang truk buat tempat lu. Tak ada orang yang ke orangnya yang pudip lentuan lom wahai mak. Nak pudip lentuan lom tinggal lun udip nyo mak. Tak anaknya, tak orangnya wahai anak le yang kehnyan yang disebut dengan Muhammad. Muhammad nejak menobak bak kamar le. Muhammad nejak bak tempat le mak. Yang kehnyan pakai layu mak benar baik tamang ni nutup pintu, nutup jendela baik tebik Muhammad. Karena Muhammad benar dalam kamar le mak. Muhammad nak sugutu lelon tinggal udip lam. Maka yang ke yang loyu bak mak benar baik tamang le. Nutup pintu nutup jendela. Ternyata baginda Rasul hidup. Jadi waktu orang ke Nabi Muhammad meninggal, ilah nak setuju. Kan Nabi Muhammad tetap mantang hudip. Yang meninggal jasadnya. Benar kan? Nabi Muhammadnya mantang hudip. Yang meninggal jasadnya, fisik Nabi ya hanale. Tapi ruh baginda Rasul mantangnya. Nyakanya kisah yang dialami oleh salah satu anak gadis Nasrani dan mak goknya yang Nasrani. Hingga waktu kalau nyan Muhammad, maka anak goknya ke mak goknya. Wahai mak, nyo bersaksilah mak, uronyo lu temu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ternyata dengan maulid baginda Rasul nejak bak tempat kita yo. Yang sama lagi kejadian di Jakarta Tun Peduknya. Mata luntuan terkulai di pesantren. Nah kejadian urang tengah baca berjanji, truk tiro urang pakai baju putih, nyai ikut baju putih dulu. Waktu itu ikut pakainya hijab kena. Leh tok mahlul qiyam baca salawat. Hanale gadoh langsung urangnya hanale. Jadi yang dialami oleh wak Jakarta tengah baca berjanji, nah salah tidur urang raya badan putih diikuti oleh 8 orang yang ikut pakai baju putih sih. Leh mahlul qiyam hanale baca salawat Nabi tok kemudian gadohnya. Sehingga ikanlah Habib salah tidur Habib pemimpin majlisnya ikan bahawa benar Rasulullah nasajan mengamudanya. Nabi Muhammad bersama kita. Jadi lentuan kesimpulkan ternyata dengan ranah maulid yang terbagai uronyo yang bisa mengundang baginda Rasul. Nama urun dah menteri tanya terbagai maulud na Nabi jak kena duk mungkin.
Mah nak nada dulu. Apa ni nada mendaga pelaku dosa raya. Jadi kalau Rasulullah ni harus bersih hati. Tak pergi mulut kan terpaksa. Nah orang pergi mulut terpaksa. Ni hana pergi mulut hana mangat. Pakai hana mangat kampung lain. Oh, nah tu Nabi Muhammad punya benar cara. Terbuka maulid Nabi dengan sayang, rindu kepada beliau dan kecintaan kita kepada beliau. Ya, kalau ceritakan benar kan? Kisah di Lebanon dan kisah di Jakarta. Nalong kisah pedubuh tu tentang kisah tu Nabi Muhammad bak majlis maulid Rasulullah SAW. Maka ternyata mak ayah, nah cara katanya tak undang Nabi Muhammad dengan maulid. Cuman kiban cara tunggu. Cara tanya tak undang Nabi begelih hati, tajak kena kan untuk terpaksa. Tajak kena untuk katanya tak merayakan maulid dengan rasa sayang dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya mudah-mudahan terbuka katanya tak pergi maulid betul-betul katanya lagi tak pergi urus raya. Orang punya raya kan berlomba-lomba untuk belum baju baru, kan? Minta pen le, kemudian lo baju baru, mana le? Urus raya menang ya. Kemudian adat urus raya katanya untuk sembahyang urus raya tajak bak urung-urung cik katanya, kan? Tajak bak paman, bak bibi dan seterusnya, mak cik dan seterusnya. Kemudian le, maka maulud punya terpukat sama lagi urus raya, cinta dan senang katanya kepada baginda Rasul, insya-Allah Nabi Muhammad teruk bak dayahnya. Nabi Muhammad teruk bak tempat majlis maulid yang katanya pegat. Bukti kana kalau cerita benar tentang kisah yang ada di Lebanon. Benar kan? Tuan-tuan yang pegat maulud maka insya-Allah ada pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Allah tak pandang bulu siapapun dia, mau Buddha-kah dia, mau Hindu-kah dia, mau Nasrani-kah dia, mau Kristen-kah dia, mau Yahudi-kah dia. Kalau dia berkasih sayang dengan maulid Nabi, berkasih sayang dengan kekasihnya, Allah akan berikan rahmat. Sama lagi Abu Lahab laknatullah. Nah tu dia Abu Lahab kan? Abu Lahab laknatullah. Menyana urun tanya balun tahu pergi maulid phone. Lu pergi Abu Lahab tu. Urun yang pergi maulid phone adalah Abu Lahab laknatullah bukan radhiyallahu anhu. Ni sabi-sabi lu sampaikan hadisnya. Jadi orang tanya tahu yang pergi maulid phone, lu pergi Abu Lahab. Abu Lahab yang paman Nabi, yang hantar membantu Nabi dakwah, yang sabi menghina-hina Nabi, yang sabi nanit untuk poh Nabi, ni kan Abu Lahab. Sehingga bengih Allah Subhanahu wa taala ada putar ayat khusus Abu Lahab. Tabat siada abi lahabi wa tab. Celakalah punya si Lahab. Nya jaro Lahabnya. Dihina oleh Allah. Allah bengih kepada Abu Lahab putar ayat. Tapi Abu Lahab tip malam Senin ijo oleh Allah ni nikmat. Pakai ijo oleh Allah nikmat bi ataqati Suwaiba. Karena Abu Lahab naton memerdekakan sebuah budak bernama budak Suwaibah al-Aslami. Jadi watelon-kalon hadisnya lah naufum belum bukalah kitab Fathul Bari ala Syarih Sahih Bukhari jilid ke-13 yang telah ada tuan. Belum baca kitabnya, ternyata Abu Lahab memerdekakan Suwaibah yang karena Muhammad lahir. Jadi Muhammad lahir, senang Abu Lahab. Nohailah Suwaibah kena siap Suwaibah budak lu kena siap. No nyuncok peng, nejak kedai galak nejak aju. Kalau merdekakan, pakan menang tuan karena huronya dan bahagia lahir Muhammad. Sehingga ikanlah Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah punya Abu Lahab malam Senin ijo oleh Allah air ikal Abu Lahab suqitu hadhihi, aku setiap malam Senin diberi oleh Allah air. Ikanlah Imam Ibnu Katsir punya setingkat Abu Lahab ijo oleh Allah di malam Senin, apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya insya-Allah sahabat yang kalah nampu raya hurau Maulid Nabi nyokon panitia macam yang pergi hurau raya Nabi kitanya menanti tajak kena dapat tahu taduk di atas tempat yang kalian persiapkan oleh panitia juga termasuk membesarkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karenanya nyo lencok kesimpulan mauizah hasanah yang Tuhan sampaikannya tidak lain tidak bukan adalah mak ayah tinggal kita nyo boro kiamat hana lain bantuan selain daripada Allah kecuali cip kita nyo talake ba Rasulullah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Syafaatnya menurut dalam kitab Fathul Bari, apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syafaatnya adalah dakhalun nar thumma yukhrijuhum ila jannah. Mandum umat Muhammad walaupun dalam neraka tengok tetap akan ditemui oleh Allah dalam surga. Nyan syafaat, berkat syafaat baginda Rasul. Gimana cara teman-teman syafaat? Caranya adalah boleh-boleh kita baca tilawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah ini ketuk kenangan dapat Tuan sampaikan karena mungkin sesi tanya jawab, maka mauizah hasanah yang Tuan sampaikan malamnya yang sangat singkatnya adalah kemaah mungkin haba-haba yang disampaikan salah atau mungkin referensi yang kurang tepat, maka Tuan laki maaf dan tolong buka maaf yang sebesar-besarnya. Maka jemaah dirahmati Allah, nyo yang dapat Tuan sampaikan dan bermanfaat bagi Tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo hanalun kentalu milih nanti insyaallah boleh kita baca doa atau mungkin nak urang baca doa baru dan Tuan kentalan penduduk. Jadi kepada panitia lu kembalikan kepada beliau untuk melanjutkan sesi yang kedua. Gimana? Oh, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mulia Aulia, saya ingin bertanya, apakah aliran Wahabi itu adalah aliran sesat? Jika memang sesat, di manakah kesesatan mereka? Tolong penjelasan dari Aulia. Kami sempat mendengar berita terjadi keributan di Masjid Oman dan Masjid Al-Fitrah Ketapang. Bagaimana tanggapan Aulia terhadap kejadian itu? Nah, jadi benar. Wahabinya tetap mantang saudara kita nyosi. So mantang yang mantang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kiblat mengarah kepada Ka'bah, nyan mantang saudara kita nyo. Tapi walaupun menan, napa duk boha yang harus kita nyo bahas bahwa akidah sebahagian Wahabi itu menyalahi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyantu naurun tanya Allah akidah Ahlus Sunnah Jamaah nyampe dengku. Kita nak trip Ahlus Sunnah Jamaah, pe tanya Allah Ahlus Sunnah Jamaah nyampe. Kita nak trip kaino di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu lu baca sejarah Sultan katanya Raja Iskandar Muda, Iskandar Sani, Sultan Malikus Soleh, Sultan Ali Muayyad Shah, Alauddin Raya Shah, Sultan Ali Riayat Shah, ulama menanci Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Syekh Wala, mandumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dino kayak tibid Wahabi. Nyampu salah ribu. Selama apapun namanya, kalau mereka masih percaya kepada Allah, pada kitab Al-Quran, pada rukun Islam, itu masih saudara kita. Cuman yang hancur kita nyocok dari Wahabi, sistem akidah. Cara mengakidah lain urun Wahabinya daripada cara akidah kita. Urun Wahabi meyakini Allahnya duduk di atas aras.
Lagi kita nyodu, nyo lagi lentuan du. Ha, nyo kursi. Nyo kursi nyo lom. Dia mentipek mana? Ha, mentipek nah. Kon melayang, lu nak melayang kan? Langsung mentipek dulu kan? Dengan kursi, maka akidah Wahabi mereka meyakini bagaimana Allah berfirman yang kebenaran cara ramaikan. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Waktu takun di atas aras, orang Wahabi meyakini betul-betul di atas aras, betul-betul duduk lagi lentuan duknya. Itu salah menurut akidah Ahlussunnah. Sunnah juga kafirannya. Dipadu dan juga kafiran ko. Hakiban cara Allah duduk di atas menempel atas aras. Arasnya ubay pula. So yang raya aras tu Allah. Ha? Yang raya Allah atau aras yang lebih raya? Allah. Punya Allah lebih raya, aras subut. Kiban cara Allah duduk di atas aras? Kemudian ni? Itu satu. Kemudian nyonya nak menyangkut cik mengenai tentang masjid Ketapang. Nah urang sampaikan bak lo ni dengar bet langsung gede bak urang Wahabinya di Ketapang. Di pegah oleh awaknya, Allahnya najaro, bandu aboh jaro Allah belah ni. Lebih hayurnya berarti belahui, nah belahui belah ni. Ni kiban le ya. Kiban cara tafsirkannya. Allah ada tangan. Tambah lagi Al-Quran cik jadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bahasa Al-Quran pun ikut mana? Tangan. Mereka katanya, hai, kiban maksud orang tangan? Tangan. Tangan kiban. Allah nak tangan. Mana ni kelewatnya? Berarti urungnya meyakini betul-betul punya ikan dari Allah dalam Al-Quran tangan. Berarti tangan. Cuman beda dengan tangan tengok. Ya, mana yang kelewatnya? Allah nak tangan. Maka yang model laginya menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itulah Ali bin Abi Thalib. Allahu khalaqal aina la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka hana cocok bertanya-tanya kepada Allah. Allah ada di mana? Allahu khalaqal kaifa la yuqalu lahu al-kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, maka kita tak cocok bertanya Allah itu bagaimana. Ya, itu pesan Ali bin Abi Thalib. Haji dah tanya Allah yang kiban ku. Haji nak munyo Ali bengeh dah. Munyo nak urut buat ba Ali bin Abi Thalib bengeh dah punya. Tinggal itu bahasa Ali, Allahul ladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, tapi Allah itu tak cocok ditanya bagaimana. Kau faham tak? Jadi yang kena bahaya. Jadi Allah kan jara, awaknya meyakini dia Allah nak jara. Padahal itu ditafsir. Maksud jara dalam kalimah Allah yang dalam Quran adalah al-muluk, kekuasaan, kan jara. Bunyi gedenya tak yakini jara, benar. Ilu nak merupak sebuah hadis qudsi. Kena Allah benar. Inni maritu bima lam ta'udni. Yang kira Allah, saya ini sakit. Kenapa engkau tak mengunjungi saya yang sedang sakit? Itu yang kena Allah. Jadi lantas pun kita yakini berarti Allah sakit dulu. Allahnya nak sakit. Padahal dalam hadis Allah kan hadis qudsi, inni marid, aku sakit. Lima lam ta'udni, kenapa engkau tak mengunjungi aku yang sakit? Nah, gimana tak yakininya? Pulang tu dah yakini benar-benar Allah sakit. Oh, Allah sakit. Kalau Allah ni benar. Ternyata dimaknai oleh ahli hadis, maksud hadisnya adalah kenapa engkau tak mengunjungi hambaku yang sakit di rumah sakit. Ya, maksudnya. Jadi salah dan tak maknai. Maka oleh karenanya kesesatan yang dimuncul dari mereka itu adalah pada akidahnya meyakini Allah itu bertangan, meyakini Allahnya duduk lagi lentuan duduk di atas aras. Hanya ni ambil ya. Kemudian kejadian tentang Masjid Oman dan Al-Fitra. Mana? Ba'lunna surat yang dikeluarkan langsung oleh Pak Wali Kota Banda Aceh untuk
menindaklanjuti tidak boleh membuat pengajian firanda. Watenya kan firanda. Yang perintah Pak Wali Kota sehingga disetujui oleh tahunan kok nyanyi Kapolres yang kalah le Kapolres Kapolres setujui watenya sehingga disetujui juga oleh ormas Islam Mandung termasuk Muna, termasuk Huda, termasuk RTA, termasuk FPI, Mandung kena menggabung untuk menguatkan surat Pak Wali Kota dan Kapolres untuk tidak membuat kajian firanda. Jadi waktu suratnya kai duit, hai dengar oleh pihak awaknya, ni pergi pengajian. Bengeh masyarakat. Nah, ini aja punca ni. Maka terjadilah yang Oman menolong. Masjid Fitrah Ketapang. Sehingga ia pergi dalam 3 hotel gede hijak Masjid Oman. Masyarakat tengah bengeh. Ia pancing lah. Paling lah hijak gede ni. Yang kejadian ni. Jadi baik salah. Baik itu mana? Aswaja itu anarkis. Radikal. Abu-abu Aceh anarkis, radikal. Ya, yang bahayanya bak media ikut menang, dia tanya radikal, membubarkan pengajian. Yang baik menang, pakan mereka enggak tahu asbabun nuzul, pakan je itron masyarakat. Karena sebab mereka tak mau mendengar surat perintah Pak Wali Kota yang bekerjasama dengan Pak Kapolres, dia bekerjasama dengan ormas Islam. Menang dan seterusnya. Makanya kejadiannya terjadi. Confirm ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Abu ya jelaskan bagaimana yang dikategorikan amil zakat. Apakah mesti ditunjuk jadi lantik oleh ulil amri dan berapa hak amil? Amil zakatnya orang yang mengurusi zakat. Di kampungnya orang don mandum padu buah kakak atau buah aja mungkin lah kampungnya ada 200 orang 200 orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu itu zakat fitrah kan benar orang jaga harta, benar orang bagi-bagi harta. Yang ke dalam fikih disebut amil zakat. Ada? Ya, setelah itu apakah perlu dilantik? Munyo dilantik hana perlu tapi ditunjuk mana ambil zakat yang nak ilmu, punya nak ilmu tu pajuh peng ni ya blow chip mungkin contoh ya blow 20B nah ni maka ditunjuk tak perlu dilantik. Hai belum lantik lantik silahkan mungkin baik tipu masyarakat ambil zakat dari kampung lain ada 2 roh ada masalah tapi ditunjuk tu perlu ditunjuk bagaimana tunjuk yang ada ilmunya apa kan. Ya, nah begitu caranya. Ya, maka oleh kerana itu amil zakat itu amil yang perlu ada ilmu. Maka harus kemenang ikalah Imam Ibnu Ruslan wala amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Mengamalkan sabuh amai menyuhana ilmu, maka amal itu ditolak. Urang don nya semayang hana ilmu, ditolak semayang. Gedenya puasa hana ilmu, tolak puasa. Gedenya dajak haji, ya umrah, ilmu hana penglu, tetap sih ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanci kala Imam Al-Ghazali wal amalu bila ilmin khilafan. Orang yang mengamaikan amal menyahana ilmu, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tu baik surah mana teguh punya menan tajak bun entah elak sembahyang tak tu. Baik menan si sembahyang tanya tetap, tanya datuk ilmu juga tetap. Menan cerah. Ya, Abu Ya yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya orang tua yang menyekolahkan anaknya namun mengabaikan pendidikan agama yang fardu ain? Nyo kolon yang jawab, ne buka mantong kitab Durusamin, kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam na salah tiga ulama bernama Muhammad Al-Fadhali. Ikalah Muhammad Al-Fadhali man lam ya'rifha falaysa bil aqil. So mantong orang yang hana mufhum tentang sifat 20 wajib
yang mustahil, yang jaiz bagi Nabi, yang jaiz bagi Rasul, falaisa bil aqil, maka urangnya tidaklah dia termasuk orang berakal. Kemudian dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki menanci dikala Imam Ibnu Arabi, man qalada fahuwa kafir, siapa saja yang ikut-ikutan dalam tauhid, betul nak urang tanya, kah mufhum wujud? Mufhum? Kibat bukti Allah wujud. Nabu mo dari pak apa hom pokoknya ilmu menangkan orang ni harus ada ilmu. Nyo contoh le, musuh nak urang tanya bab berapa no, dia nak jawab, tolong jawab tak, menyojok jawab. Nyo bab tauhid, nyo perle tanya jauh daya. Nyo perle dah jauh daya. Menyo hana dah jauh daya, tengok nak urang mula-ula agama dia hanya dah jawab, gi tanya dosa raya dengku. Contoh le, nanti dah urang teruk bab tanya. Itanya mana? Karena lu mengalami pertanyaannya. Dan alhamdulillah lu jawab. Urang dah mesti jawab no. Allahnya getanya tak yakini Allah Maha Kuasa kan? Maha Kuasa Allah kan? Allahnya je nak pegat pun kena pegat je kan? Pun pegat bumo dua go tu terserah, yang penting Allah itu Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah tak bisa mengangkatnya? Ini jawab dia. Bisa atau tidak? Nyo hana di sekolah ilmu lana hidayah. Menyo hanji jawab dosa rayu dia. Menyo tengah hanji jawab sih dosa sih. Menyo salah dah jawab dosa sih. Menyo hana jawab salah, menyo hana jawab dosa, menyo dah jawab salah dosa. Jadi serba salah dia. Mesti tanya bengeh. Hai, tanya yang dorang ngobaten tu. Dosa sih. Tiga tu lu ulang. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar, Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Bisa? Nah, jawabannya empatnya. Hati-hati ya. Okeylah, termegah juga bisa. Kalau Allah bisa menciptakan yang besar, dan pasti Allah tak bisa mengangkatnya. Ulang tiga pertanyaan. Bisa enggak Allah menciptakan yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Punya jawaban bisa, berarti ada yang besar yang Allah buat, tapi Allah tak bisa mengangkat. Berarti Allah lemah. Kafir ni. Kale sabar le. Bisa. Dino tidak. Musuh jawaban tidak. Pertanyaan diulang. Bisa enggak Allah menciptakan yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Jawabannya tidak. Okey. Menyo tidak, berarti Allah tak bisa menciptakan yang besar. Berarti jawaban salah. Dosa lagi. Kan jawab jawabannya. Bisa salah, tidak pun salah. Gimana jawabnya? Nyo hana ba ilmu tugula. Yang nadi dah hidayah. Nyo bab tauhid kah nah kan? Hidayahnya. Kah wian jawab dia, ente dah jawab. Gimana jawabannya? Jadi na urang ngejak bak lun, tidur mahasiswa, ni tanya menan bak lun, no begah menyo. Munyo don nan jawab tanya bak lun menan, lun jawab lun balik tanya menyo. Bisa enggak kamu menunjukkan bentuk akalmu di depan kita? Bentuk akal, mak, kita tanya mana akal kan? Di pak hidup akal. Dia tanya oleh, pak hidup akal dia. Ba boleh, neplah dia boleh, nebita nah ni. Dalam kulit, okey, neplah kulit nah akal. Neplah perut, hana cit akal dalam perut. Lempri perut akal hana ada boleh hana cit. Punya anak petih neplah je ni wore molot, cok sikin plah je kan boleh. Nekalon akal hana akal lah boleh mak. Akal lah boleh hana dalam perut ha. Atau mana? Agi tanya wate tak de. Tak ketok perut, tengku lendek tu. Pakai bak perut tak ketok kan boleh. Tengku lendek tu. Apa pakai boleh mak bak perut lah. De-nya ngentaplah perut hana de-nya. Okey. Neplah dia perutnya nekalon tengku pak de-nya nunggu. Hana. Berarti cara jawabnya adalah, bisa enggak kalian menunjukkan bentuk akal kepada kami?
Bisa pedes ya. Akalnya tiba bentuk perbulat, spiral menan atau lagi tap menan. Ini menan cara. Jawaban pertama. Jawaban kedua, ketika orang tanya menan mak, tanya bek terpancing. Jawaban ji hana bak tidak, hana bak iya, tapi tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban dan tidak boleh ditanya. Nantinya jawaban. Bendeng kamu nunggunya, bendeng ditanya mbak gure tanya. Tapi yang dia sampaikan nyo ilmu daya. Kingoh punya merumpok yang muda-muda lagi nyo. Lele tanya jak sekolah. Man sekolah apa kan tapi kamu penghina sekolah. Sekolahnya perle. Pajan perle sekolah. Watekana basic ilmu agama. Kau berarti jak daya tapi tok duha daya. Ekonomi kan cok lewat deh. Hanya ekonomi politik kan dia habis kuasai. Nah. Jadi cara tanya dia sekolah, nepukong agama lewat daya medua tun, peletun, terserah. Pulimong tun, lehnya baru jak kuliah. Jadi kakong agama. Atau jak sekolah. Kau faham kan? Yan, kale. Maka oleh karena itu, bahwa orang yang menyalahkan anaknya namun mengabaikan pendidikan agama, maka itu hukumnya haram. Ilmu agama dua boh yang fardu ain, leboh tauhid, tasawuf dan fikih. So yang kemudian mengkawibi kan, kalau tuan ke Abu Ya Muhammad Oleh Khalid dan Tanul Anwar, Al-Imam Hasyiah Ad-Dusuki, kemudian kitab Sirus Salikin, karya daripada Syekh Abdul Samad Al-Falembani dan seterusnya. Kaleh Abu Ya, kiban hukum main game chip, tetapi hana tablo dan hana tapublo. Terima kasih. Ya, kiban cara man, tak main game tapi hana tapublo, hana tablo. Chipnya model lagi koin-koin mana? Ya. Waktu ta putai itu bi koin-koin mana? lebih god Batman tu. Walaupun hana tapublo, hana blow Batman tu. Karena itu menyia-nyiakan waktu. Lebih god, main yang paling bagus adalah main dengan fisik langsung. Betul? Main dengan fisik, main bola, memanah, berkuda. Kamu nak lihat? Watelo masa ubu awai, main gansing. Kan main gansing eh? Ini tu main tarik hidup Allah, dan main tu inah nama telah ya. Sehat badan, sehat ule. Main chip pandai nak. Itu bit penyakit kolesterol gara-gara chipnya. Punya anak penting duduk saya puas 7 bunga, puas 7 malam duduk. Nah, itu bit kolesterol ya, rematik. Punya jibek macam. Abia yang mulia, kami bertanya, pertama, bagaimana hukumnya apabila berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, walaupun gurenya sekalipun? Kiban cara katanya tak halam bersalaman dengan berlawan jenis. Ya, don bahas hadis lah. Bersalaman itu kata Rasulullah perlu. Kata Nabi, ma yaltaqiyani muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Siapapun yang mau bersalaman antara saudara dengan saudara semuslim sebelum dia berpisah, illa ghufira lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kiban cara nyo pahala dengan salaman. Nyo salaman bertrek ke salaman. Bang salaman tak le. Anak nama le. Pakai corona kah tu ni. Pakai lapik benda tu dalah ni. Salaman bertrek. Pakai harus trek karena ikala Rasulullah illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Sebelum mereka berpisah dosa terus diampuni. Diampuni dosa. Nya mana bertrek tu. Nyo munyo sesama jenis. Munyo lawan jenis kiban pakai lapik dan ku. Munyo kamu urang agam haname turban, uring nong kan nyo kan? Lagi yang cara. Mana kan? Nyo kamu name turban, pakai batik turban. Abi langsung mana? Enggak boleh hukumnya. Itu ittifaq ulama Syafi'i. Lalu tuan hukum. Ulama mazhab lain mungkin je. Wallahu a'lam. Maka harus pakai lapik. Yang kedua, apa hukumnya pakai cadar bagi perempuan? Apa sunat atau wajib? Sunat menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i menyunahkan perempuan pakai cadar. Menurut imam lain lagi, Imam Maliki, Imam Hanafi, tidak sunnah pakai cadar karena itu bukan kewajiban. Kamu boleh? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad, ajarkan kepada perempuan-perempuan yang beriman, ajarkan mereka untuk pakai kerudung. Kemudian la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tutup semua tubuh perempuan illa ma dhahara minha, kecuali yang jid dakalon. Apa yang jid dakalon ba uburina? Muka, perhiasannya jaro. Yang tu. Tapi uronya now di Jakarta itu bit tidak urungkan jilbab hana wajib pakai. Dan dakalon kan? Oh, lebih hancur lah kalau Indonesia. Hana li kabeh. Ulama kah hana li itu bit urung bodohnya. Pegah bahawa jilbab hanya wajib pakai, makanya orang Jakarta mandu mana pakai jilbab. Bahawa pegah lewatnya nyo kerudungnya kan aurat. Nekalan ziat bak kitab Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim bahwa di masa Rasulullah Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mandum. Ittifaq ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Wahbah Zuhaili bahwa urung inongnya mandumnya je ke aurat. Ittifaq ulama. Teruklah tidak urungkan hana wajib. Yang mazhab pun pakai Ittifaq mazhab mandum Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mandum setuju bawahnya aurat. Nak tidak urung teruk. Pegah kon aurat ni mazhab pun pakai. Nya sama mana nas salah tiru ustaz cik banwa dari luar negara lah tinggal di Aceh bahwa ipegah sembahyang menyotanya tinggal sembahyang hana payah wajib gantung. Nah yang berlainan ke maka lu pegatlah video balasan maklun na YouTube kajian kitab channel YouTube lu nyana balasan-balasan. Lu pegah mana dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu mandum ulama sepakat kau yang tinggal sembahyang wajib gantung. Pu tinggal karena mungkin anak budak-budak le atau mungkin karena lalai wajib gantung. Ittifaq ulama. Jadi mazhab pun pakai ni. Wallahu a'lam. Kalah? Berarti oleh karena itu cadar itu menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut mazhab lain Hanafi hana sunnah. Karena lun tanyong langsung ba almarhum Abuya lun tuan, lun tanyong langsungnya ba Abuya me puding, Abuya, bahkan di Aceh orang ada pakai cadar. Maka Abuya menjawab bahwa orang tak pakai cadar itu mengikut mazhab lain. Lun tanyong lang, pujit mana ikut mazhab lain? Enggak masalah. Yang enggak boleh mencampur-campur aduk mazhab, sabah ibadah mencampur mazhab, ni aja. Faham kan? Sabah ibadah mencampur mazhab, benar. Berbeda pendapat ulama waktu tanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Na ulama ke menau, na ulama ke menau, na ulama ke menau, na ulama ke menau. Gimana cara tak amaikan mendum? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lagi main dia. Ya mana? Itu yang enggak boleh. Ya yakin langsung ba ulun tuan. Maka kita pakai mazhab Hanafi, anda pakai cadar. Alhamdulillah. Benar? Kalah. Assalamualaikum. 2. Ini langsung nombor 2 dia. Nombor 1. Bagaimana hukumnya calon bupati? Ini kalau untuk masalah bakal bagah pertanyaannya. Bagaimana hukumnya calon bupati dan anggota dewan menggunakan ijazah palsu? Betakan bupati dan yang matang siswa ijazah palsu atau tanpa sekolah tetapi membeli ijazah hanya itu menipu dirinya sendiri, menipu rakyat dan menipu agamanya sendiri. Berarti menyomenan hukumnya tidak boleh memasuk-masukkan data, memasuk-masukkan beta keju ijazah ayah. Katanya jadi benar. Jenis manusianya pada bawah 2 kan? Na agam na inong lawi ini ana le na tambah lam tabotu. Banci. Ya, banci, khunsa. Yang bak tingkat khunsanya
Ikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-mutasyabbihin mutashabbihat wal musyabbihin wal musyabbihat. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nyan mentong hajud pula ijazah. Memalsukan tubuh. Di Thailand dia dah ni. Makanya menjadi mengkawin di Thailand, ni payah. Oh, mak gimana caranya? Apa yang tak cek habis-habisan dari drop baru. Thailand dia tak banci. Banci yang paling banyak Thailand. Satu, di Indonesia kita menganut ideologi demokrasi dalam berpolitik. Apakah demokrasi sesuai dengan Islam? Mohon penjelasannya. Demokrasinya al-musyawarah dalam Islam. Ya kan? Demokrasi itu al-musyawarah dalam Islam. Tidak mungkin muncul demokrasi kalau tidak ada musyawarah. Segala sesuatu yang terbit dari musyawarah, apapun istilahnya, terbit musyawarah, maka itu disebut dengan musyawarah dengan atau berdiskusi. Maka demokrasi ini juga muncul dari al-musyawarah. Apa kata Umar bin Khattab di dalam kitab Hasyiah Sawi? Pui kele Umar bin Khattab lo ketua pui kegonyan bahasanya mana? Saya setuju bagaimana kebanyakan orang dan saya tidak setuju bagaimana kebanyakan orang. Berarti hasil musyawarah. Ya, berarti terserah bagaimana dampaknya. Kalau dia muncul musyawarah, itu yang disebut dengan salah satu sunnah atau salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mudah-mudahan demokrasi adalah hasil musyawarah. Berarti sesuai dengan Islam. Pancasila sesuai dengan Islam. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 4 dalil. Qul huwallahu ahad. Keadilan yang adil dan beradab. 4 dalil. Dan dalil zid wa'adilu ila bainikum, dan beradillah kamu kepada sesama kamu. Itu ada dalilnya. Berarti Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua ada dalil Al-Qur'annya. Yang kedua, apakah Islam bisa berdiri dalam negara yang bukan negara Islam? InsyaAllah bisa. Tengku, kenapa sih Indonesia bukan negara Islam? Siapa yang bilang Indonesia bukan negara Islam? Tengoklah. Pancasila aturan Islam, Undang-Undang Dasar aturan Islam. Yang memperjuangkan bangsanya orang Islam, ulama loh. Jadi kau yang begah kau Islam, kau begah negara bukan Islam. Negara ini Islam. Walau tidak secara tertulis keislamannya, aktivitas adalah aktivitas Islam. Tahu nak? Berarti baik salah. Yang kemudian sejarah Abu Ya Mudawali waktu diundang oleh Soekarno Istana Bogor tahun 50 sekian. Ibugah oleh Soekarno, ibugah oleh Abu Ya Mudawali, Soekarno sah menjadi presiden pertama. Jadi waktu Abu Ya Mudawali kemenang, maka secara otomatis Abu Ya Mudawali mengakui negara Indonesia. Kemenang kan? Jadi oleh karena itu Indonesia ini negeri Islam. Mayoritas Indonesia Islam atau Kristen? Islam. Yang memperjuangkan bangsanya Islam. Yang pegat undang-undang Islam. Yang bantu Soekarno untuk pegat undang-undang Islam. Cik, para alim ulama. Aceh merdeka, Aceh menggabung gede Indonesia sehingga tu orangnya tahu yang pegatnya Islam. Cik, yang beliau pesawat untuk Soekarno waktu Soekarno laki bantuan orang Islam Aceh, mandul Islam. Berarti negara Islam. 3, apakah arti mendirikan agama? Mendirikan agama ulama. Yang gimana? Mutalah baca aluna. Ya, apakah arti mendirikan agama ulama? Nanti tanya lagi waktu tu. Yang tanya untuk lupa secara khusus. Yang pertama, kemahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari anak TK atau anak SD. Dia menanyakan Allah itu ada di mana. Kemudian guru TK atau guru SD tersebut tidak bisa menjawab. Mohon penjelasan dari Abuya. Not, karena ada sebagian orang mengatakan Allah itu di langit. Allahu fis sama, yang itulah Imam Al-Hanafi.
Imam Hanafi kan Allah fis sama, bukan Allah ala sama, ni beda. Punya Allah ala sama, Allah di atas langit, yang berarti Allah di atas. Punya Allah di atas, katanya baru kau. Nah, mana deh? Nah, berarti kata Imam Hanafi, Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, nak dekat nanya Bu, ya. Allah tu di mana Bu? Jawabannya Allah ada. Allah di langit. Di mananya Bu? Nanti kalau dah besar tanya lagi ya. Ya, Allah itu di langit. Ya. Bahkan hanya tanya Allah di mana, karena pesan Ali lagi lentuankan benar. Allahul ladzi khalaqa aina la yuqal lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, tak pantas kita bertanya Allah ada di mana? Di mana? Benar cara? Jadi tergantung buat orang untuk jawaban yang faham tuan mereka. Ana tekai tanya ulam dulu. Tapi tanya. You belum permen dah leh sementara. Tu balik dah. Assalamualaikum ya Abdullah. Abu ya kiban hukum cok pulang harta yang kala nawakaf. Baiklah menang kalau wakaf cok pulang dah. Ada dua pendapat. Pertama, ada dua jawaban. Pertama, apabila telah diberi wakaf harta dan diambil kembali untuk kemaslahatan umat, nyanju. Contoh lah, lu beri contoh. Jok wakaf masjid. Lun betul lun tuan ada no. Lun jok wakaf untuk masjid. Masjid itu untuk kemaslahatan umat. Kemudian wateta preh-preh hane pegat. Masjid hane pegat lo. Kedua tu hane pegat. Sehingga masjid itu jalannya mau dibuat, masjidnya kena pakai jalan umum untuk kemaslahatan umat, maka boleh kita ambil pulang. Atau boleh kita alihkan wakaf kepada jalan. Yang berarti. Yang anjir adalah getanya tajuk wakaf bagok. Dan tajuk wakaf tajuk pulang dah. Tajuk pulang untuk apa? Mungkin ya belum cip mana atau yang tanya mana. Ya belum cipnya. Betul contoh kan? Maka itu tak boleh. Dia ambil juga tangku. Berarti tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Kabih lagi. Kabihnya panitia kabih. Lagi. Ya, kaji. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa yang menjawabnya termasuk berkenaan tentang Wahabi Salafian yang adalah golongan yang menurut Badan Kepolisian Jakarta Timur, termasuk dari Badan Intelijen Negara, bahwa Wahabi ini termasuk faham radikalisme. Maka sifat kita nyoba urangnya baik mempake, baik tahina-hina, karena Rasulullah mengajari kita berdakwah bukan untuk menghina. Ayah-ayah dan tuan hormati, Wahabi yang mantong saudara kita nyoji. Cuman bedanya adalah akidah wanya yang salah. Sehingga wate salahnya dia jangan baik tak penghina, tapi diluruskan kan benar cara Nabi kan? Benar kan? Betul mana tu jak Wahabinya kalau Wahabi jenggot deh. Anak putar yang lam raka. Oh hanya tugas dia adalah berdakwah bagaimana Rasulullah berdakwah. Nafhum kan? Nah, begitulah cara Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Atik tu kena oleh Nabi. Jadi laki mungkin jawaban-jawaban lentua mana kurang cocok, kurang berkenan, kurang kurang panjang. Lalu laki mudah-mudahan nyokunyo ilmu lentuan. Jadi kuilun jawabnya adalah sesuai dengan ilmu yang nak lentuan. Untuk kurang jawaban, dia tanya mbak Walid, tanya mbak Abia, dia tanya mbak Gure, dia tanya pimpinan dayahnya. InsyaAllah mudah-mudahan lentuan sampaikannya bermanfaat bagi lentuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo so baca doa baca doa dah. Hana. Nah baca doa. Panitia benar hanakeun belum baca doa mungkin kan pada tanya oleh mungkin mbak struktur panitianya doa yang dibaca oleh mungkin kan? Jadi ayah lentuh hormati, mudah-mudahan tadi baca doa sebagai penutup. Talaki Allah, mudah-mudahan malam berbahagianya
dengan doa yang kita ikutin oleh Allah berkah, rahmat dan termasuk syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أحينا بنور القرآن وأمتنا بنور القرآن واجعل أعمالنا بنور القرآن واجعل نيتنا بنور القرآن واجعل قبورنا بنور القرآن برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين ودعاءنا دعاء المستجيبين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على قوم الشياطين. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لنا يا أرحم الراحمين. يا غفور يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مفرج فرج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات حين على كل عصر بركة أسوار من القرآن العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. قبل الله منكم minna wa minkum taqabbalallah. Sekian dapat Tuhan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Unsikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, mama, abang kakak abang mandum, Abuya Habibi nagepa buku atau kitab karangan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, karangan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Al-Khalidi, dan karangan beliau. Mungkin bapak-bapak dan ibu tungku-tungku ingin memiliki, dia hubungi tim beliau Pak Mutawali ke dah. Jika kita mengumumkan bahwa Abuya Habibi nagepa buku kitab karangan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, karangan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Al-Khalidi, dan karangan beliau sendiri. Mungkin tungku-tungku atau ibu-ibu yang ingin memiliki kitab tersebut yang dia menghubungi tim beliau ya, yang tahu motor itu mungkin kebakaran ukur saja. Bagus, Agus, bantu dia. Puduk ina.